Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Imelda S dengan NIM 201011030444. Saya mahasiswa Universitas Samratulangi Manado, program studi matematika. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi, bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk mencari total nilai, rata-rata, nilai akhir, grade, skala, dan juga keterangan, berikut rumus-rumusnya yang akan kita bahas. Untuk total nilai, saya pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Nah, maka akan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Yang bisa kita lihat. Untuk lebih mempermudah, kita pergi ke kanan paling bawah, lalu kita tarik sampai pada nilai yang terakhir, tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul semua hasil. Kita tidak perlu lagi mengetiknya satu persatu. Hasilnya bakalan seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut pada rata-rata. Untuk rumus rata-rata, saya pakai average. Sama seperti yang di total nilai, kita tinggal masukkan di formula bar, yaitu sama dengan average dan blok nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Lalu enter. Maka nilai yang akan kita dapat yaitu 85. Nah, kita akan melakukannya sama seperti yang di total nilai. Oke. Kita masuk pada nilai akhir. Untuk nilai akhir, di sini saya pakai rumus round. Buka kurung. Untuk keterangannya yaitu nilai tugas 30%, UTS 35%, dan juga UAS 35%. Klik sama dengan, baru round, buka kurung, 30% dikali nilai tugas ditambah 35% dikali nilai UTS tambah 35% dikali nilai UAS, koma 1, tutup kurung, lalu enter. Maka didapat untuk hasil akhir yaitu 84,5. Nah, kita lakukan cara yang sama seperti total nilai dan juga rata-rata. Kita masuk pada pencarian grade, rumus grade. Ini cukup banyak ya guys, teman-teman. Jadi kita harus memperhatikannya dengan teliti agar tidak ada salah-salah. Nah, rumus grade ini saya pakai if, buka kurung, klik nilai akhir, masukkan tanda besar dari sama dengan 80, tanda seru, klik A, tanda seru, tutup tanda seru, if, lalu klik lagi nilai akhir dan seterusnya. Ikuti sesuai panduan yang ada di catatan kalian. Atau kalian bisa cari di Google untuk rumusnya. Lalu kita enter. Nah, untuk rumus skala hampir sama dengan grade, tapi di skala ini kita pakai tetap rumus if. Buka kurung, kita klik di grade sama dengan buka tanda seru. A itu nilainya 4, skalanya 4, if, klik grade lagi sama dengan B itu untuk nilai 3,5, B plus, dan nilai B untuk 3, nilai 3, dan C plus untuk 2,5, C untuk nilai 2, D untuk nilai 1, dan E untuk nilai 0. Seterusnya seperti itu. Lalu kita klik enter, maka akan didapat untuk nilai 4, skala 4 itu grade-nya A.
Kita masuk pada keterangan. Untuk nilai rumus keterangan, saya gunakan juga if, buka kurung, klik nilai akhir. Klik nilai akhir, masukkan tanda lebih besar dari sama dengan nilai minimalnya itu 55, buka kurung, tanda seru lulus, tidak lulus. Lalu tutup kurung, dan setelah itu kita klik enter, maka akan muncul keterangan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas jumlah nilai akhir, rata-rata nilai akhir, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah nilai akhir mahasiswa dengan grade A, dan banyaknya mahasiswa yang lulus. Untuk jumlah nilai akhir, saya pakai rumus sama, yaitu sum, lalu blok nilai akhir dari atas sampai bawah, setelah itu enter. Nah, maka akan dapat seperti itu. Untuk rata-rata nilai akhir sama, saya pakai rumus average, lalu blok nilai akhir dari atas sampai bawah, lalu enter. Untuk nilai tertinggi, saya menggunakan rumus max, lalu blok semua nilai akhir dari atas sampai bawah, dan setelah itu untuk rumus nilai terendah, kita menggunakan nilai min sama dengan min, buka kurung, kita hanya blok dari nilai yang paling terendah, yaitu 63 sampai dengan 51. Blok dari 63 sampai dengan 51, tutup kurung, lalu enter. Oke, kita masuk jumlah nilai akhir mahasiswa yang mendapat grade A, itu memakai rumus countif. Nah, sama dengan countif, buka kurung, blok grade dari A sampai dengan D. Blok grade A sampai dengan D, lalu koma, tanda seru sama dengan A, tanda seru tutup kurung, lalu enter. Untuk mencari banyaknya mahasiswa yang lulus, pergi blok di keterangan yang lulus dan tidak lulus, lalu masukkan keterangan lulus, lalu tutup kurung, enter. Untuk skalanya, jumlah nilai akhir sama seperti yang di sebelumnya, kita hanya pakai sum, lalu blok skalanya, dan enter. Lalu di rata-ratanya juga sama, kita pakai average, lalu blok skala dari atas sampai bawah, lalu enter, dan seterusnya sampai paling terakhir. Nah, untuk membuat sheet baru, kita blok tabel yang sudah ada, lalu pergi ke sheet baru atau sheet 2, lalu kita klik paste. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini untuk misalnya kita mengurutkan nama atau name atau nilai gitu. Nanti kita blok atasnya ini, terus pergi ke menu, ada di menu home yang paling kanan, yaitu filter. Bisa kita pilih short dan filter, lalu kita pilih filter. Nah, dia akan muncul tampilannya itu seperti ini. Bisa kita lihat bersama seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada diagram. Di sini saya sudah membuat satu tabel yang berisi A sampai J, dan ada
15%, 7%. Nah, di sini kita blok tabel tersebut, lalu pergi ke menu insert, dan saya di sini menggunakan pie dengan ukuran 3D. Lalu klik. Di sini ada begitu banyak pilihan untuk tabelnya. Untuk memasukkan datanya, kita blok ulang tabel ini, lalu klik kanan dan klik kanan, kita blok, lalu klik kanan, copy, klik kanan dan add data. Nah, di sini bisa kita lihat dia sudah muncul, yang awalnya tadi tidak muncul, dia sudah muncul. Oke teman-teman, untuk ya bisa kita perkecil tabelnya, bisa juga kita perbesar sesuai dengan kemauan kita. Untuk memasukkan judul teks, sini pilih layout, terus masukkan pilih text box, lalu di sini saya akan masukkan hasil survei shift B, mahasiswa yang paling rajin belajar. Saya taruh judulnya sini sesuai dengan tabel yang ada. Oke, untuk ukuran fontnya saya pakai 18. Untuk fontnya saya pilih Times Round Roman. Nah, nanti kita sesuaikan aja sesuai dengan yang teman-teman mau besarnya. Oke, untuk warna tabelnya juga bisa kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Untuk pemilihan warna itu kita bisa pergi ke format, dan di situ ada paling atas untuk filter untuk merubah warna diagramnya, ya bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita di chef kantina seperti ini. Untuk diagram yang bulat ini juga warnanya bisa kita ganti-ganti, ya tempatnya sama di formula, di shape, nanti buat sesuai yang kita inginkan. Oke teman-teman, cukup sekian dari video tutorial saya. Semoga teman-teman mengerti, dan mohon maaf kalau ada banyak salah atau ada kata-kata yang tidak teman-teman pahami. Teman-teman bisa mencari lewat YouTube yang ada begitu banyak YouTube yang sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan Excel. Sekian dari video saya, terima kasih.